Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Khatibul Imam Ali Srafi dengan NIM 1040 4250072. Ini NIM saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan proyek 1. Tugas dari mata kuliah Aplikasi Komputer dan Pemrograman ya. Saya dari kelas AP 4903, tahun ajaran 2025-2026, semester 1. Nah, di sini kita memasukkan NIM kita di kolom N dikarenakan pada penjelasannya kita harus memasukkan NIM pada kolom N tersebut. Lalu pada kolom O itu disuruh memasukkan faktor NIM, yaitu seperti ini rumusnya. Dari kolom N2 itu dibagi 100, didesimalkan 3 digit terakhir dari NIM kita. Nah, setelah itu performance score berupa E2 atau sales amount dikali 2. Nah, lalu cara mencari yang Q atau kategori performance, kita memasukkan rumus if. Rumus if sebagai berikut. Nah ya, rumus if or excellent, good, average, atau below average. Selanjutnya profit per unit. Nah, cara menemukan profit per unit yaitu kolom I2, yaitu berupa kolom unit price dikali dengan kolom ditambah dengan kolom H2, kolom unit cost. Nah, kolom ini jadilah hasilnya profit per unit atau kolom R ini. Selanjutnya untuk kolom S yaitu total profit, yaitu kolom R2 atau kolom R, kolom profit per unit dikali dengan kolom F, yaitu quantity sold. Nah, dari perkalian tadi jadilah total profit. Selanjutnya untuk kolom T menggunakan rumus if kembali. If or high profit, medium profit, atau low profit. Nah, jadilah profit kategori. Selanjutnya untuk diskon kategori atau kolom U, kita menggunakan rumus if kembali. If or nah, discount, high discount, medium discount, atau low discount. Nah, selanjutnya untuk sales priority, kita menggunakan rumus if lagi. Rumus if yaitu priority A, B, C, D. Ya. Selanjutnya untuk rumus W yang terakhir yaitu bonus amount, kita menggunakan rumus if N. Nah, seperti ini rumusnya. Oke. Selanjutnya pada bagian kedua yaitu tugas VLOOKUP. VLOOKUP, HLOOKUP. Nah, VLOOKUP, HLOOKUP ini yang pertama kita mencari negara. Gimana sih kita bisa menemukan negara? Nah, kita bisa menemukan negara pada kolom ini. Nah, ini di blok dari atas ini hingga bawah. Nah, setelah itu dapat ditemukannya kolom B atau kolom negara ini dengan rumus VLOOKUP left A2 2. Nah, yang ini blok sampai bawah, set 2 false. Nah, selanjutnya untuk kolom C atau produk, nah kita menggunakan rumus VLOOKUP mid A233. Selanjutnya untuk produk ini kita ditentukan dengan NIM kita, akhiran NIM kita. Dikarenakan akhiran NIM saya berdigit atau berangka 2, maka saya menggunakan NIM yang genap ini, menggunakan data yang genap ya. Nah, setelah itu dapat ditemukannya kolom C. Nah, setelah itu untuk kolom D yaitu kolom segmen, kita menggunakan rumus VLOOKUP right. Nah, di VLOOKUP right ini datanya dapat diambil di bawah sini. Nah, itu dapat ditemukan di kolom segmen. Selanjutnya kolom G, harga barang. Nah, kita di harga barang ini atau di kolom G ini menggunakan rumus VLOOKUP mid A233.
Nah, harga barang tuh di sini sama seperti dengan produk tadi. Karena NIM kita atau NIM saya genap. Nah, jadilah seperti ini. Nah, untuk penjualan ini kita harus mengkalikan kolom G2 dengan F2. Kolom G, kolom harga barang dikalikan dengan jumlah barang. Lalu dikali lagi dengan 1 dikurangi 0,02. Nah, 0,02 ini berasal dari satu angka terakhir di NIM saya, yaitu 2. Lalu didesimalkan jadi 0,02. Nah, hasilnya yaitu seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat total penjualan. Nah, total penjualan ini dapat ditemukannya dari ini. Dari H2 hingga H81. Nah, yaitu dengan cara dijumlahkan saja dengan rumus summary lalu H2 hingga H81. Nah, untuk selanjutnya rata-rata dengan rumus average. Seperti yang total penjualan tadi dari H2 hingga H81. Nah, selanjutnya yaitu penjualan terbesar. Dapat ditemukan dengan rumus max dari H2 hingga H81 lagi seperti yang tadi. Lalu untuk penjualan terkecil menggunakan min atau minimal dari H82 hingga H81. Nah, selanjutnya kita memasukkan employee data. Nah, lalu cara menggunakan atau cara mengubah employee data ini agar bisa menggantinya menjadi R&D, Research and Development, dan On-site Campus, yaitu kita menggunakan filter. Pada Research and Development kita mengubah bagian departemen menjadi Research and Development, lalu kita mengganti bagian job satisfaction menjadi 1 digit, 1111 menjadi angka 1 semua. Lalu kita mengubah employee environment satisfaction menjadi 1 semua. Jadi kita ubah tuh job satisfaction, environment satisfaction sama departemen jadi R&D. Setelah itu yang on-site campus kita mengubah umurnya atau age. Kita mengubah umurnya ini menjadi di bawah 30 atau less than 30. Nah, ini dia. Ambil filter less than 30. Nah, setelah kita mengganti umur, kita mengganti bagian departemen menjadi sales. Nah, setelah itu kita mengubah bagian kolom job role menjadi sales representative. Selesai bagian 2. Selanjutnya pada bagian 3 di sini saya memasukkan data berupa data-data ini berupa data sebuah. Nah, di sini saya menggunakan data emas per tahun. Nah, dapat dilihat di sini. Date price-nya. Selanjutnya kita melihat pivot table dan pivot chart-nya. Bentar, saya pindahkan dari dulu. Nah, ini row labels dan ini price-nya. Nah, ini dia table-nya. Kita dapat lihat di sini awalnya harganya sangat stagnan atau standar, rata. Terus lama-kelamaan naik, lalu turun, lalu naik lagi pada di antara tahun 1979 hingga 1984 naik, lalu mengalami penurunan lagi, kenaikan, penurunan, kenaikan lagi, penurunan lagi, kenaikan, penurunan lagi, sangat tidak stabil pada tahun 1979 hingga 2004. Nah, selanjutnya mengalami kenaikan, namun nampaknya kenaikannya tidak standar, naik terus, mengalami goyah. Nah,
Setelah itu mencapai puncak, lalu turun lagi. Meskipun di sini bukan titik maksimalnya, tapi sudah mengalami penurunan di antara tahun 2009 hingga 2014. Nah, penurunan lagi, lalu mengalami kenaikan lagi hingga puncaknya di antara 2000 hingga 2500, tetapi belum mencapai 2500 pada tahun 2024. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.